Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi yang sekarang masih viral. Sedang rame-ramenya menjadi bahan pembicaraan orang di mana-mana, yaitu tentang tenggelamnya kapal Nanggala 402. Dan kita tentu semua sudah mengikuti beritanya, saudara-saudara, bahwa kapal selam ini tenggelam pada kedalaman 838 meter di bawah permukaan laut. Apa yang orang-orang atau angkatan laut teriakkan ketika terjadi seperti ini? Saya yakin mereka juga adalah manusia. Tentu secara jiwani dia syok. Dia merasa kehilangan dari semua saudara-saudara seperjuangannya yang harus meninggalkan dunia ini dengan cara yang sangat luar biasa. Dan dalam kondisi seperti ini, saudara-saudara, Angkatan Laut itu biasanya memiliki slogan. Saudara ada yang tahu nggak slogannya Angkatan Laut itu apa? Ya, dalam bahasa Sanskerta, ya, Jales VH Jaya Mahe. Ya, itu teriakan dari orang yang harus memiliki semangat, ya. Itu berasal dari bahasa Sanskerta pada zaman Majapahit, yang artinya justru di lautlah kita jaya. Apalagi Indonesia ini terkenal sebagai negara maritim, ya. Bahkan kita tentu tahu bahwa seluruh dunia ini yang memiliki negara kepulauan terbesar di dunia itu Indonesia. Ada banyak pulau-pulau dan dikelilingi oleh lautan luas. Saudara yang terkasih, ketika saya mendengar berita ini pertama, lalu tidak lama kemudian ada berita yang muncul lagi. Seorang anak kecil yang mengunci pintu ayahnya saat mau bertugas. Saya secara roh saya sudah tahu bahwa seluruh awak buah kapal itu tidak ada yang selamat, saudara. Itu adalah tanda misterius yang kita kadangkala kurang memahami. Pada hari Minggu yang lalu saya sudah sampaikan ya tentang tanda-tanda misterius saat orang akan dipanggil Tuhan, saudara-saudara. Kemudian tidak lama muncul lagi ada sekelompok anggota dari kapal selam ini, mereka menyanyikan lagu perpisahan. Ya, saya terus terang ngikutin ini, saya ikutin terus, saudara. Terus ada lagi seorang bayi yang baru lahir. Dia diberikan ciuman oleh ayahnya sebagai ciuman yang pertama dan yang terakhir. Saya melihat itu, aduh, miris ya, nggak tega, saudara-saudara. Dan saya melihat dari berita-berita, apalagi kalau kita lihat, kita resapi, kita renungkan, ternyata dari hasil berita-berita ini, saya bisa menemukan arti rohani yang cukup dalam. Apalagi kita melihat adanya pemaparan dari seorang pakar kapal selam yang bernama Bapak Wisnu Wardana
Dan saat dia mewawancarai atau diwawancarai itu saya menemukan banyak bahan renungan, saudara-saudara. Nah, malam hari ini saya akan bagikan kepada saudara sekalian hasil dari wawancaranya yang bisa kita tarik kesimpulan dalam sisi kerohanian. Karena kalau kita melihat sebuah peristiwa, harusnya kita renungkan. Peristiwa ini kalau kita gambarkan secara rohani, itu punya arti atau tidak. Dan saya melihat ada beberapa poin yang saya bisa bagikan kepada saudara. Tapi sebelumnya saya akan putarkan wawancaranya. Nanti sementara saudara dengarkan wawancara, saudara pikir, belajar untuk mendapatkan arti rohaninya apa? Berapa poin saudara bisa dapat? Ya, kita akan tonton terlebih dahulu hasil wawancaranya karena ini menyangkut bidang teknik. Dan saya suka kalau mendengar hal-hal yang bersifat teknologi. Dan saya sangat interest sekali, sangat tertarik sekali karena wawancara ini bisa kita masukkan ke bidang kerohanian. Kita tonton videonya sejenak, saudara-saudara. Enggak lama. Saya punya pengalaman blackout dan ada lagi pengalaman yang bukan blackout tapi memang ada trouble di pada saat kita pengisian baterai. Baik, saya menyarankan yang pertama yang blackout. Pengalaman saya blackout itu terjadi karena biasa di kapal itu kalau ada atau saya jelaskan dulu itu power dari kapal selam itu dari baterai. Baterai itu arusnya DC. Kemudian peralatan yang ada di kapal selam itu menggunakan arus AC. AC dari DC menjadi AC lewat konverter. Nah, kalau ada berapa konverter itu untuk melayani beberapa peralatan. Nah, ada satu konverter yang bebannya lebih sehingga dia jatuh dan itu saklarnya itu yang jatuh. Jadi otomatis tenaga untuk menggerakkan peralatan atau lampu-lampu penerangan itu blackout. Tapi karena kita dibekali oleh satuan kapal selam itu, setiap anak buah kapal itu punya senter. Jadi langsung kita menggunakan senter itu mencari saklar yang jatuh itu dan langsung ketemu karena anak buah kapal selam itu harus menghafal semua peralatan yang ada di kapal, apa gunanya dan di mana letaknya. Jadi langsung ketemu, kita on-kan lagi saklarnya, everything is okay. Itu yang pertama. Nah, kecelakaan yang kedua itu pada saat kita melaksanakan pengisian baterai di bawah permukaan. Artinya kita menyelam 12-14 meter dan kita melaksanakan pengisian baterai. Untuk pengisian baterai ada baterai diesel generator itu akan jalan kalau ada udara sama bahan bakar. Nah, kalau kita menyelam berarti udara itu harus kita ambil dari luar. Nah, ada tabung yang namanya snorkel, kita naikkan. Dari sanalah udara untuk pembakaran diesel generator. Nah, berapa lama kita melaksanakan kegiatan pengisian baterai dengan 4 diesel generator jalan. Kemudian pada saat itu terus terang bahwa gelombang sangat tinggi sehingga mempengaruhi kondisi anak buah. Jadi saya mau jujur, bahwa sudah banyak anak buah yang mabok laut. Tetapi pelaksanaan pengisian baterai harus terus dijalankan karena untuk mengisi baterai. Nah, setelah berjalan ini karena gelombang besar itu katup yang ada di atas untuk lewatnya udara ke ruang di mesin itu tertutup. Karena dia tertutup dan sebenarnya dieselnya itu harus juga otomatis stop, tapi ini ada terjadi kesalahan teknis
diesel tidak mau berhenti, udara untuk pembakaran itu dia ambil dari dalam ruangan, sehingga ruangan menjadi vakum. Karena dia vakum, itu yang namanya suara itu terurai. Jadi kita misalnya mau bicara atau mau panggil nama saya Franz, itu tidak keluar Franz, terdengar oh begitu. Dan air yang ada di got di kapal selam itu terurai, menguap. Jadi ruangan sudah sulit untuk mendengar karena vakum dan berkabut. Karena itu ada lagi satu masalah. Yang ada katup atau saluran yang lewatnya gas buang itu untuk dibuang keluar, itu karena diesel sudah akhirnya mati, itu diganti dengan air laut masuk ke ruang mesin. Jadi mesinnya ini tempat keluar gas buang, menjadi air laut yang masuk, sehingga memenuhi ruang mesin dan kapal menjadi berat dan kapal jatuh. Oke. Nah, karena kita kesulitan komunikasi dan semua panik, kita ada yang lupa untuk melaksanakan prosedur sebenarnya. Karena ada prosedur sebenarnya. Kalau itu terjadi, ada namanya katup ganda yang menghubungkan luar atau air laut dengan diesel atau gas buang dengan diesel, itu ada namanya katup ganda. Dia berfungsi ganda itu harus ditutup. Nah ini tidak tertutup karena sebab itu air masuk. Pak Franz, nanti saya juga mau lanjut terkait dengan bila terjadi beberapa hal begitu ya di dalam kapal selam sedang menyelam. Kalau kita ketahui juga Pak Franz sempat bilang ini sudah L4 ya, latihan 4 sudah mau latihan menembakkan torpedo begitu. Betul. Sudah melewati L1 sampai L3. Nah, nanti saya akan perdalam di situ apa kemudian escape plan-nya kalau ada sesuatu yang tidak benar. Tapi saya mau bertanya dulu karena banyak di luar juga ini yang menyebutkan bahwa usia kapalnya sudah lebih dari 40 tahun. Ini sudah lebih dari yang seharusnya, usianya tua dan kualitasnya kurang baik dan lain-lain. Mungkin ada yang bisa Bapak klarifikasi terkait dengan usia kapal selam ini sendiri, Pak. Layak nggak sih Pak sebenarnya untuk masih dipakai, kualitasnya seperti apa? Ini terima kasih. Baik, saya jelaskan. Pada saat kita membeli kapal ini betul-betul perfect. Itu pertama. Dan seluruh peralatan itu dibekali dengan technical handbook. Artinya tata cara untuk memelihara pesawat itu ada di dalam buku itu. Kemudian di Angkatan Laut itu ada sistem pemeliharaan yang namanya SPT, Sistem Pemeliharaan Terpadu. Jadi apa yang harus dikerjakan harian, mingguan, bulanan, tahunan, sampai istilahnya kan ada proses pemeliharaan kapal itu yang namanya overhaul. Ada 5-year overhaul, ada 10 years overhaul, ada modernisasi. Pemeliharaannya berjangka begitu ya Pak Franz ya? Berjangka, ya. Jadi Anda melihat sebenarnya karena ada itu kita melaksanakan dengan baik dan ada bukti bahwa kita melaksanakan dengan baik dan itu harus dilaksanakan. Kalau tidak melaksanakan, usia kapal akan berkurang. Tapi kalau kita melaksanakan dengan baik, usia kapal itu akan bertambah. Anda mau mengatakan ada ketika sudah bahwa 5 years overhaul kita laksanakan setelah 8 tahun. Nah itu. Kenapa 8 tahun? Ya pada saat sudah mau overhaul, kan ada tugas operasi. Kita harus melaksanakan tugas. Jadi kita tidak melaksanakan 5-year overhaul itu tepat waktu 5 tahun. Tetapi karena pemeliharaan kita baik, ini saya saksinya. Karena saya yang melaksanakan. Itu peralatan terpelihara baik. Begitu. Baik. Pak Frans, nanti saya ke Anda lagi. Saat ini saya juga sudah tersambung melalui telepon dengan Pak Wisnu Wardana, pakar kapal selam sekaligus juga perancang kapal selam dari ITS. Selamat pagi Pak Wisnu. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak Wisnu sudah bergabung bersama kami. Pak Wisnu, kita ingin memahami lebih jauh lagi mengenai khususnya karakter dari kapal selam KRI Nanggala 402 ini. Anda tentu saja memahami jauh lebih ahli dalam hal ini. Pada saat kita mendengar lost contact Nanggala 402, ini sebenarnya lost contact itu apa penyebabnya? Apakah benar blackout
Dan apa itu blackout itu seperti apa di kapal selam dan apa dampaknya terhadap kapal selam dan kontak dengan daratannya? Iya, jadi komunikasi kapal selam itu ada dua hal. Kalau dia ada di permukaan menggunakan radar, tetapi kalau kapal selam itu ada di bawah permukaan, dia menggunakan sonar. Karena kita tahu bahwa radar itu tidak bisa menembus permukaan air. Karena komunikasi di bawah permukaan air itu oleh karena itu menggunakan sonar. Jadi kalau ada lost kontak, tergantung apakah KRI Nanggala itu ada di permukaan atau ada di bawah permukaan. Iya. Jadi kalau di atas permukaan dia memakai radar, berarti lost kontak itu diakibatkan atau malfungsi daripada radar itu. Nah, kalau dia itu ada di permukaan radar, maka sudah pasti putus kontak itu diakibatkan oleh malfungsi dari Radar. sonar itu. Oh, kalau di bawah air berarti malfungsi dari sonar gitu ya? Iya, Oke. betul Pak. Ada keterangan bahwa sebenarnya hilang kontak itu cukup sering terjadi, namun hanya dalam hitungan di bawah 3 jam biasanya akan tersambung kembali. Benar begitu? Ya. Dan kalau itu apa penyebabnya tuh? Ya, itu ya namanya peralatan elektronik dan menggunakan media udara atau air gitu ya. Pasti ada banyak variabel yang mempengaruhi konektivitas itu. Jadi kalau ada di bawah air ya salinity-nya terpengaruh, kondisi air temperatur mempengaruhi dan seterusnya. Jadi kondisi variabel air itu juga mempengaruhi performance dari sonar itu. Nah, itulah yang seringkali memang variabel-variabel air itu ya tidak match dengan dengan fungsi dari peralatan sonar yang disediakan itu. Apa yang bisa kita dapatkan dari hasil wawancara tadi? Saya menemukan ada beberapa hal yang sangat penting yang bisa kita sama-sama pelajari menurut arti rohani dari pembicaraan tadi, saudara-saudara. Seperti kita ketahui bahwa wawancara tadi itu dilakukan bukan kepada sembarangan orang, tetapi orang yang betul-betul ahlinya. Jadi saya tentu percaya apa yang dia katakan. Nah, oleh karena itu saya akan mulai membahas hal ini dari sisi pandang kerohanian. Perlu saudara ketahui bahwa kapal selam yang sudah berada di laut lepas, itu ibarat seperti kehidupan kita, saudara-saudara. Kehidupan kita itu ada di dunia yang luas ini, itu seperti kapal selam. Dan tentu saja, yang pertama adalah kapal itu harus memiliki power. Tadi diceritakan harus di-charge, diisi energinya, saudara-saudara. Pengisian baterai itu sangat penting. Kenapa? Karena tanpa energi, maka akan terjadi blackout. Di mana seluruh ruangan kapal itu tidak ada strom sama sekali, dan itu sangat membahayakan. Kapal itu bisa langsung turun ke bawah hanya dalam hitungan detik, itu bisa mencapai 90-an meter, saudara-saudara, turunnya. Jadi, hal yang pertama yang kita bisa tarik kesimpulan adalah energi atau pengisian baterai itu sangat penting. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kalau saya boleh tanya kepada saudara, kira-kira kita bisa mendapatkan energi itu dari mana, saudara?
Ada yang tahu? Kita bisa memiliki energi kerohanian yang kuat itu dari kita berdoa. Saudara setuju enggak? Ya. Kita berdoa itu sama saja dengan men-charge, mengisi baterai. Untuk apa? Untuk menghadapi gelombang yang besar. Kenapa? Karena dengan adanya gangguan, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Frans, kalau sudah mulai ada gangguan di ruangan, itu atmosfer juga sudah berubah, komunikasi jadi kacau. Tadi sempat dia katakan, ketika orang memanggil Frans, yang keluar, oh gitu. Itu sama seperti kalau saudara menggunakan gas helium. Tahu gas helium? Coba ditaruh, dipakai balon gitu, masukin mulut, saudara ngomong, suaranya nggak seperti ini, saudara-saudara. Akan jadi lucu kayak bebek gitu loh. Nah, begitu juga kalau kita melihat kondisi dan keadaan atmosfer roh yang ada di atas muka bumi ini, saudara mesti tahu, saat ini di alam yang tidak kelihatan, itu sedang terjadi gejolak yang luar biasa. Jangan kita santai, saudara. Kenapa kadangkala kita tidak mengutamakan men-charge energi kita dengan Tuhan? Kenapa kadangkala banyak orang yang santai? Karena kita harus tahu bahwa setan itu bisa memakai apa saja dan siapa saja untuk menghancurkan kita. Ini yang mesti saudara ketahui. Tetapi sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari hal seperti ini. Tahu-tahu energinya habis saja. Sama seperti kita lihat perumpamaan 10 anak dara. Yang 5 ada minyaknya, ada energinya. Sementara yang 5 kosong, nggak ada, hanya nyala saja. Dan nyala itu pun itu hanya sebuah gerak momentum. Karena sebentar lagi habis, karena energinya sudah nggak ada. Di akhir zaman ini, Bapak Ibu, energi kekuatan Tuhan, kekuatan dari Ruach HaKodes atau Roh Kudus, itu betul-betul kita butuhkan. Tanpa kita banyak berdoa, tanpa banyak kita bergumul, mengandalkan kekuatan Tuhan, kita akan sangat berbahaya. Saya sudah mendengar satu berita. Beritanya itu datang dari EG. Saudara tahulah EG itu siapa ya? Dia berkata begini, jangan saudara berharap dunia ini normal kembali. Tidak bisa. Sekarang zaman sudah berubah. Dan kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus menerima kenyataan. EG sudah menyatakan bahwa dunia ini tidak bisa seperti dulu lagi. Tidak bisa mundur tetap seperti setahun yang lalu. Semua peraturan yang sudah ditetapkan tidak akan pernah bisa dihapus. Jadi, jangan berharap saudara bisa bepergian dengan bebas sekarang ini. Enggak bisa lagi, saudara-saudara. Apalagi sekarang banyak manipulasi-manipulasi yang sangat mengerikan. Saya baru dapat berita tadi pagi di Bandara Kuala Namu. Saudara dengar ada peristiwa apa? Bandara Kuala Namu itu orang-orang yang tukang ngetes antigen banyak yang ditangkap, saudara. Gara-gara apa? Dia menggunakan tes antigen yang sudah bekas. Dicuci, dimasukkan plastik, dipakai lagi. Hebat ya? Berapa keuntungan itu? Dan itu ketahuan gara-gara apa? Gara-gara banyak orang yang dites kok positif semua. Wah, ini curiga, ada apa ini? Akhirnya ketahuan, ada banyak itu satu kotak besar. Isinya tes antigen
tes rapid antigen yang sudah bekas dan dipergunakan lagi. Waktu diwawancarai, dia ketakutan luar biasa. Katanya, loh tapi ini sudah dicuci. Ya nggak bisa, masa begitu. Kalau kita suntik saja ya, misalkan suntik vitamin atau suntik apa, itu kan jarumnya sekali pakai, betul nggak saudara-saudara? Nggak bisa terus, bentar ya saya tak cuci dulu jarumnya. Nggak bisa begitu. Ya. Jadi segala cara orang bisa mempergunakan. Dan saya katakan, mungkin jangan-jangan saudara yang bepergian ke arah Medan itu sudah pernah pakai itu. Antigen bekas, saudara-saudara. Dan ini ramai sekali, orang-orangnya ditangkapin semua. Ya. Inilah kondisi keadaan dunia sekarang ini. Makanya saya katakan, ayo miliki energi yang kuat di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, kita harus menyadari bahwa kita tidak lagi bisa bepergian dengan bebas. Semua akses sudah ada bagiannya masing-masing. Hanya doa yang bisa menjadi andalan kita. Saya beberapa waktu yang lalu juga mendapatkan satu pemahaman tentang green passport. Itu juga mengerikan, saudara. Tetapi saya tidak akan bahas malam hari ini. Jadi saya hanya ingin memberitahu kepada saudara, ayo, mumpung masih ada kesempatan. Tiap terminal di mana-mana, semua sudah ada aturannya masing-masing. Baik di luar negeri, dimanapun di seluruh dunia, saudara-saudara. Jadi saya menganjurkan bagi saudara-saudara yang punya minat untuk baptis pembaharuan, ayo buru-buru cepat, mumpung saudara nanti di jalan-jalan nggak mengalami kesulitan. Kalau ada kesempatan, bisa saudara datang ke sini, atau saudara ikut streaming. Waktunya sudah tidak lama lagi. Kita harus betul-betul menyadari bahwa waktu yang pendek ini kita mau pakai untuk apa, saudara? Energi saudara lemah, ketika mempelai datang, saudara terlambat. Perumpamaannya sudah jelas di kitab Matius 25 ayat 1-10. Ya, Bapak Ibu. Saya juga baru mendapatkan satu berita dari detik.com. Detik.com itu bukan berita abal-abal, saudara-saudara ya. Dan berita itu tertulis tanggal 24 April yang lalu. Dan di sana ada headline yang judulnya Kemendagri akan memberikan KTP baru kepada transgender. Ya, gimana tuh, hayo. Kalau sampai ini benar-benar keluar. Nanti kalau ada orang yang transgender, wah KTP-nya sendiri, saudara-saudara. Dan itu sah di Indonesia. Padahal kita tahu bahwa Indonesia ini, itu kan negara yang strike, ya, sangat ketat sekali untuk masalah hal-hal yang seperti ini. Tapi bagaimana kalau hal itu memang akhirnya nanti dimunculkan beneran? Ingat Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung dunia. Itu yang pertama, yaitu tentang charge, energi mesti kuat. Saudara perlu tanya masing-masing pada diri sendiri. Saya ini sebetulnya energi kerohaniannya masih manteng, masih kuat atau sudah loyo? Atau sudah seperti lilin, bukan lilin, pelita yang sudah tidak ada minyaknya. Didudut sumbunya, nyala lagi. Nanti kalau sudah lama-kelamaan, meleret lagi, dudut lagi sumbunya, narik lagi, meleret lagi, dudut lagi. Lama-lama sumbunya jebol, saudara-saudara. Lepas sumbunya. Itu ibarat seperti orang kalau nggak dikomporin, nggak mau jalan. Ya, nanti giliran dikompori cuman
Semangatnya sebentar, nglogro lagi, komporin lagi, dudut lagi sumbunya. Mau seperti itu terus. Energi kita mesti kuat, saudara-saudara. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Apa yang kita bisa tarik kesimpulan? Yang kedua, yaitu masalah komunikasi. Tadi dijelaskan bahwa komunikasi yang ada di udara menggunakan apa? Radar. Yang ada di air menggunakan sonar. Ya, saudara pintar-pintar, saya bersyukur ya. Baik sonar maupun radar fungsinya sama untuk mendeteksi di mana kapal itu berada. Untuk juga berkomunikasi. Jadi Bapak Ibu, ini poin yang kedua. Jika komunikasi itu mengalami gangguan, itu kondisi kita bahaya. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa gangguan itu tergantung dari malfungsi, dari sonar, dan dari variabel-variabel air yang ada. Jika di dalam air berarti dipengaruhi oleh besarnya gelombang air dan suhu air itu sendiri. Tadi kan pembicaranya begitu, saudara-saudara. Tetapi dari semua yang dibicarakan di poin yang kedua, ini penting, yaitu komunikasi. Kesulitan komunikasi, semua akan menjadi panik. Dan kalau sudah panik, orang akan lupa melakukan prosedur. Ya, prosedurnya sudah ada, tapi karena komunikasinya terputus, terjadi blackout, wah bingung, panik semua, saudara-saudara. Sekalipun dia tentara yang dilatih, dia tetap manusia. Dia tetap punya keluarga. Dia tetap bisa memiliki kepanikan. Ya. Nah, juga di situ dikatakan, terjadinya putus komunikasi itu biasa terjadi. Tetapi seharusnya tidak boleh lebih dari 3 jam. Harus tersambung kembali. Kalau sampai 3 jam tidak ada komunikasi, berarti posisi kapal itu dalam bahaya yang luar biasa. Nah, ini juga menjadi sebuah gambaran arti rohani. Jika orang tidak memiliki komunikasi yang intens, maka bisa memunculkan pengkhianatan. Bisa memunculkan kecurigaan. Bisa memunculkan hal-hal yang tidak baik, saudara-saudara. Kenapa rumah tangga bisa hancur? Karena tidak ada komunikasi yang intens. Kenapa pertemanan itu bisa hancur? Kenapa organisasi bisa hancur? Bahkan partai juga bisa hancur. Atau barangkali negara besar pun bisa hancur. Kalau tidak ada komunikasi. Komunikasi itu dibutuhkan. Antara pemimpin dengan yang bawah, antara manusia dengan Tuhan, itu harus selalu memiliki komunikasi yang baik, saudara-saudara. Tadi juga diceritakan bahwa komunikasi itu sudah terputus melebihi 24 jam. Padahal oksigen yang ada di dalam itu memiliki batas waktu. Dan itu sangat berbahaya. Seharusnya, tadi juga dikatakan, kapal selam itu ada pemeliharaan. Harus diperbaiki terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Kalau memang dia hilang kontak, ya diperbaiki alatnya, saudara-saudara. Sama seperti di dalam kehidupan kita. Manusia itu makhluk sosial. Kalau kita kurang komunikasi dengan intens, akan mengakibatkan sebuah kecurigaan. Nggak usah jauh-jauh lah. Ketika kita berjabat tangan, ya, wajahnya
nggak ceria saja, orang bisa curiga. Karena tidak ada komunikasi. Jadi hal yang kedua yang terpenting di dalam kehidupan kita, itu adalah komunikasi. Ayo kita jalin komunikasi, saudara. Baik komunikasi antar jemaat Bapak Yahweh di tempat ini. Kalau ada sesuatu, tanyakan. Jangan saudara malah bertanya kepada orang di luar sana. Wah, malah bisa sesat, saudara-saudara. Tanyanya yang ada kaitannya. Saudara nggak ngerti firman Tuhan, tanya sama siapa? Saya. Karena saya yang bertanggung jawab, saya yang memberitakan, saya yang berhak untuk menjawab. Bukan saudara nggak ngerti, tanyanya sama orang lain. Orang akan berkata, oh, kamu kan sudah tak omongi. Jangan di kehilatnya Pak Lukas, sesat itu kehilat. Tahu? Orang kompori saja seperti itu. Komunikasi itu penting, saudara. Baik itu kapal selam maupun pesawat terbang. Komunikasi harus selalu intens. Saudara lihat saja kalau antara pesawat dengan tower tidak ada komunikasi saja, langsung diberitakan, hilang kontak. Ya sudah tahu sendiri kalau sudah hilang kontak. Bapak Ibu yang terkasih, ayo kita belajar untuk kita saling komunikasi dengan baik. Komunikasi pun juga harus menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang baik, nada yang baik, sehingga apa? Hubungan pertemanan, hubungan persahabatan itu tetap terjaga. Amin, Bapak Ibu. Itu yang kedua. Sekarang kita lihat yang ketiga. Arti rohani apa yang bisa kita dapatkan? Yang ketiga. Nah, di situ saya tulis, saudara-saudara. Yang ketiga, kapal selam itu rentan dengan munculnya sabotase. Sabotase itu bisa datang dari negara lain. Jadi yang pertama diserang adalah hubungannya dengan darat. Baru seluruh kapal itu bisa diambil alih. Sama seperti kita. Kalau setan mau menguasai kehidupan manusia, yang pertama adalah putuskan dulu hubungan kita dengan Tuhan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan terputus, saudara akan mudah sekali dikuasai. Perjalanan hidup manusia itu juga rentan dengan sabotase oleh kuasa kegelapan. Akar sumbernya tetap sama, yaitu komunikasi yang terputus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sama seperti kapal selam yang selalu siap sedia, mempersenjatai diri dengan iman yang teguh. Karena tanpa ada persenjataan yang kuat, kapal tidak akan bisa menjaga keamanan negara. Saya ngomong kira-kira benar nggak, saudara-saudara? Ya. Kapal selam secanggih apapun, kalau di situ tidak ada senjatanya, dia cuma sebagai kapal pesiar, tidak lebih, saudara. Tapi kalau ada senjatanya, dia akan menjadi penjaga negara, melindungi negara. Sama seperti kita, saudara-saudara. Kita harus mempersenjatai iman yang teguh. Karena tanpa persenjataan yang kuat, kapal kehidupan kita juga akan dihancurkan oleh musuh. Ingat, kita itu rentan dengan kerapuhan. Orang mudah kecewa. Ayo, sekarang ini kan yang paling gampang orang dibikin kecewa. Ya kan? Kalau sudah kecewa, ya sudah. Itu senjata setan paling ampuh. Karena orang yang kecewa dia bisa melakukan apa saja. Ya namanya juga kecewa. Ada apa-apa sedikit, marah. Apa-apa sedikit, bersungut-sungut.
itu tanda bahwa imannya rapuh. Ibarat kapal selam yang tidak memiliki senjata tetapi berani menghadapi musuh. Saudara harus punya energi, punya kekuatan, punya persenjataan untuk menghadapi kekuatan musuh. Amin, Bapak Ibu. Karena dunia ini rentan dengan serangan, bisa saja serangan santet juga bisa. Jangan sampai ketika ada orang yang diserang kuasa kegelapan, ribut, bingung, panik. Lalu dia bilang, panggil saja Pak Lukas. Kenapa harus saya? Kenapa bukan saudara sendiri yang menjadi pelakunya? Harusnya ketika ada sesuatu bilang, hei setan, mana kekuatanmu? Nih, hadapi aku. Harusnya begitu, saudara-saudara. Bukannya begitu ada serangan, nggak usah khawatir, panggil Pak Lukas saja, telepon cepat. Lah itu bagaimana, saudara-saudara? Di mana kekuatanmu? Di mana energimu? Di mana kedahsyatan Bapa Yahweh yang ada di dalam dirimu? Ini yang mesti kita tahu, saudara-saudara. Karena di zaman akhir ini benar-benar kita berada dalam situasi yang sangat membahayakan. Saya mohon maaf tidak bisa cerita hal-hal yang sifatnya rahasia. Tapi kondisinya sudah begitu membahayakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita harus memiliki kemampuan seperti kapal selam. Kapal selam itu memiliki kemampuan menjelajah. Dan kalau saya lihat, saya perhatikan ya, kemampuan penjelajah kapal ini, itu hingga mencapai 400 meter di bawah permukaan laut. Itu sudah maksimal, nggak bisa turun lagi, saudara-saudara. Kalau turun lagi, dia tidak akan mampu. Ya. Kenapa? Karena kapal selam itu memiliki pressure heart, atau istilahnya itu badan tekan. Ini kemampuan bertahannya kapal melawan tekanan air. Karena dari apa yang saya pelajari, karena saya senang teknologi, apapun yang berbau teknologi selalu saya pelajari. Saudara. Itu setiap 10 meter turun ke bawah itu 1 bar. Ya, 1 atmosfer. Jadi semakin dia turun, tekanannya semakin kuat. Kita sekarang berada di penghujung dunia. Di mana penampian itu terjadi di mana-mana. Hati-hati jika hati saudara itu sangat sensitif. Ada bahaya besar yang sedang mengintai kita. Sekarang kita lihat poin yang keempat. Nah, poin yang keempat. Saudara lihat, ini adalah bagian dalam dari kapal selam. Rumit juga ya, Bapak Ibu. Saudara pikir itu cuman hanya kayak bolongan gitu, orangnya keluyar-keluyur gitu. Ternyata tidak, saudara. Dalamnya itu berisi mesin-mesin yang luar biasa banyaknya. Nah, di situ diceritakan bahwa para awak kapal itu harus hafal semua peralatan yang ada. Tidak boleh nyonyor. Seorang pilot juga begitu, bukan? Seorang pilot itu tombol-tombolnya kan banyak sekali, saudara-saudara. Harus hafal. Oh ini, bagian ini, semua harus hafal. Begitu juga kapal selam ini. Jadi, orang bisa hafal, itu kalau dia sering melakukan pekerjaan secara intens. Dan juga dipelihara. Nah ini tentu saya berbicara tentang pemeliharaan itu harus berjangka. Di dalam kerohanian itu ada tim pemelihara. Saudara tahu siapa kira-kira ya yang jadi tim pemelihara iman
seseorang, tim apa? Tim besuk. Betul nggak Bapak Ibu? Tim besuk itu tim maintenance, pemeliharaan kerohanian jemaat yang tele-tele, nggak mau ibadah. Tarik, saudara. Nah kalau saudara tidak masuk dalam tim maintenance, gimana? Bisa nggak saudara ikut bantu-bantu untuk membesuk orang yang tidak mau ke gereja atau tidak mau ibadah? Bisa saja. Bisa saja. Sekalipun saudara tidak ada dalam tim besuk, bisa saja, betul nggak saudara? Kan saya tidak semua orang saya kenal, karena jemaat banyak. Tetapi saudara harus punya inisiatif sendiri. Saya mau jadi tim maintenance, sekalipun mungkin sendiri. Saudara tahu enggak, waktu saya pertama bertobat, saya orang yang paling tidak mau dibesuk. Saya justru berpikir, saya harus punya kekuatan iman tanpa dibesuk. Kalau sekarang kan banyak, saudara-saudara, orang yang imannya tele-tele gini ya, males-males gitu. Nah itu harus dibesuk, itu pemeliharaan, saudara-saudara. Kalau sudah ada di batas kemampuan, itu tadi dalam wawancara itu cukup panjang ya, saya sempat mendapatkan pemahaman ketika itu tadi Pak Wardana itu memberitahu ketika kapal itu sudah turun ke bawah, melebihi kapasitas kemampuan dia menyelam, itu akan berbunyi, saudara. Kretek, 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 kretek gitu. Nah itu nggak boleh diturunkan lagi. Kalau sampai dia turun terus, itu kapal itu kayak divakum, jet gitu, kayak dipencet, saudara. Karena tekanannya itu sangat besar sekali. Itu sebetulnya adalah tanda-tanda alamiah. Jangan coba-coba saudara turun iman. Kalau saudara imannya melorot terus, turun terus, saudara sudah mulai ibadah juga sudah mulai malas, baca kitab suci juga sudah mulai malas, merenungkan firman juga sudah mulai malas. Itu tanda seperti kapal selam itu turun terus. Itu sudah ada di posisi yang berbahaya, saudara-saudara. Jangan coba-coba berani turun. Kenapa? Karena akan mengalami kegagalan, apalagi menghadapi tekanan dari luar. Sehingga strukturnya akan hancur ibarat telur dipres, saudara-saudara. Remuk pasti hancur, saudara-saudara. Kita kan nggak pernah berpikir seperti itu, bukan? Kita berpikir, oh kapal susah amat sih, tinggal naik lagi. Ternyata setelah sampai di bawah, itu tekanannya itu nggak main-main, saudara-saudara. Tekanannya sangat besar. Nah, dikatakan kapal ini sudah pernah mengalami gangguan untuk naik dan turun ke permukaan. Tetapi dengan kurangnya maintenance, itu akan membuat semakin berbahaya. Kenapa? Karena orang mengandalkan, oh ini kapal baru kok, semua perfect kok. Nah kadangkala seperti itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jika ada kendala, dia harus berhenti dulu, harus digantol, ditarik ke atas, itu perlunya bantuan dari luar. Karena jikalau hal ini gagal dalam surfacing maupun submersing, itu dapat membuat kapal itu mengalami kelumpuhan. Jadi maintenance itu ibarat pemantauan secara berkala. Ayo ambil sikap, saudara. Mungkin saudara, aku nggak bisa pelayanan. Bisa nggak saudara menjadi tim besuk atau saudara punya inisiatif sendiri untuk membesuk teman-temanmu yang tidak datang ibadah? Nah itu juga termasuk pelayanan, saudara-saudara. Menyemangati orang-orang
yang sudah lemah. Kemudian yang kelima, saudara-saudara, poin yang kelima. Jadi saya dapat banyak input rohani ya dari nonton video tentang tenggelamnya kapal Nanggala ini. Nah, yang kelima, saudara-saudara. Yang kelima, tiap awak memiliki bagiannya masing-masing. Nah, ini di ruang kemudi. Ya, seperti ini, saudara-saudara. Isinya itu kayak begini. Ini isinya kapal selam, saudara-saudara. Jadi tiap-tiap awak itu memiliki bagiannya masing-masing. Tidak boleh saling intervensi dan saling mengkritik. Semua punya bagiannya sendiri-sendiri. Ya. Kenapa begitu banyak benturan terjadi di dalam sebuah organisasi? Karena masing-masing berusaha untuk intervensi kepada bagian yang bukan di bidangnya. Jadi kalau kita sudah berfungsi sebagaimana istilahnya itu memiliki description job, ya kita punya description jobnya itu sudah seperti ya sudah nggak usah intervensi ke yang lain. Jadi tiap-tiap awak itu harus memiliki bagiannya. Tidak bisa orang yang duduk di sini intervensi di bagian yang lain. Nggak bisa, di bagian torpedo misalkan. Nggak boleh, saudara-saudara. Bagiannya sendiri-sendiri. Jadi disinilah kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, milikilah keahlian di bidang masing-masing. Saudara bisa melayani di bidang saudara. Kenapa? Karena tiap-tiap manusia itu memiliki kemampuannya sendiri-sendiri. Amin? Tidak boleh merasa saudara berkecil hati. Saya beritahu saudara yang hadir pada malam ini, bahkan saudara yang ada di belahan dunia manapun yang mengikuti streaming ini, engkau memiliki keistimewaan sendiri di hadapan Tuhan. Jadi enggak perlu saudara merasa berkecil hati dengan orang yang memiliki kemampuan yang lain. Masing-masing sudah ada bagiannya sendiri. Saudara pinter bagian masak, ya sudah enggak usah intervensi yang lain. Saudara bisa dekor, ya itu urusannya sendiri. Masing-masing punya urusannya, saudara-saudara. Tapi kalau sudah saling mengkritik, saling mengolok, menghina, enggak akan bisa jalan. Masing-masing memiliki bagiannya sendiri-sendiri. Sekarang yang keenam, saudara-saudara. Yang keenam, ketika mereka berhadapan dengan tantangan seperti yang terjadi di kapal Nanggala 402 ini, yang harus mereka ingat adalah mereka berpacu melawan waktu. Saudara sadar enggak kalau sekarang kita pun sedang berpacu melawan waktu? Ini waktu cepat loh. Ya Bapak Ibu, seminggu saja kayaknya aduh cepat sekali. Saya nyiapin khotbah aja rasanya kepontal-pontal, saudara-saudara. Ini pembuktian bahwa masa kedatangan Yesus sudah betul-betul di depan mata kita. Karena firman Tuhan katakan, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka segala orang hidup dan orang pilihan tidak akan bisa selamat. Jadi waktunya dipercepat. Semua nubuatan-nubuatan itu sudah digenapi. Saya menghimbau kepada saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini, maupun yang ada di berbagai belahan dunia manapun yang mengikuti streaming saya. Ayo tingkatkan iman saudara. Saya kadang ketika duduk sendiri saya berpikir, mungkinkah saya bisa hidup untuk 5 tahun ke depan? Mungkinkah 5 tahun ke depan Yesua belum datang? Atau jangan-jangan nanti malam dia datang. Tetapi kapanpun dia datang, saya sudah dijamin keselamatannya, saudara.
Tetapi harus konsekuen, kita harus tetap waspada seperti orang-orang ini. Dia waspada. Ketika ada sesuatu, apakah itu serangan dari luar, apalagi di bagian bawah, ya, itu makhluknya itu bukan makhluk kecil, saudara. Makhluk-makhluk raksasa itu. Saya mendengar juga adanya makhluk raksasa yang juga sempat terdeteksi. Karena di bawah laut itu isinya monster-monster. Di dalam perjalanan kita hidup di dunia ini, tahu nggak kalau sebetulnya setan itu berusaha menelan hidup-hidup kita. Cuman sayangnya di akhir zaman ini orang kok nggak waspada gitu loh. Hati-hati Bapak Ibu, kita sedang berpacu melawan waktu. Jangan sekali-kali kita bermain-main. Hilang kontak, berarti oksigen kita bisa habis. Dan cadangan oksigen itu hanya memiliki kemampuan 72 jam saja. Selewat 72 jam, wah, nggak akan bisa hidup, saudara-saudara. Kemudian kita lihat poin yang ketujuh. Nah, poin yang ketujuh. Ketika saya mengikuti berita ini, saudara-saudara, ada orang yang berkomentar begini. Loh, kalau di laut itu kan lebih gampang daripada di udara. Kalau di udara, pesawat terbang mengalami turbulence misalkan, kegoncangan yang hebat atau sampai mengalami kerusakan, jatuh mati. Lah kalau di kapal, keluar aja berenang. Ada yang punya komentar begitu, saudara-saudara. Lalu saya pelajari, ya. Saya waktu sempat berpikir, oh iya juga ya, kenapa nggak dibuka saja kapalnya terus dia berenang gitu ya? Ternyata tidak bisa, saudara-saudara. Kenapa awak kapal itu tidak keluar saja berenang dengan menggunakan pintu darurat? Dikasih tahu, saudara. Kapal selam itu tidak punya pintu darurat. Dan kalau berani membuka pintu, maka air akan masuk dengan tekanan yang sangat tinggi sekali. Menurut Smith Ocean Institute, tekanan hidrostatis air meningkat sebanyak 1 atm atau atmosfer setiap kedalaman 10 meter. Jika tekanan di udara adalah 1 atm, maka tekanan di dalam kedalaman 700 meter berarti ada 70 atm. Sementara, perhatikan ya, 70 ya, saudara dapat angka 70. Sementara manusia hanya bisa bertahan dalam tekanan sekitar 3 sampai 4 atm saja. Jadi ini kapalnya itu ada di 70 atm, itu kalau 700 meter. Nah ini sekarang sudah 838, berarti 80 atm, saudara-saudara. Ada 838 meter. Nah sementara kekuatan manusia itu cuma di 3 sampai 4 atm saja. Apabila orang itu berani keluar, berenang keluar dari kapal di kedalaman 700 atm, ya, maka hal itu mustahil, sama saja seperti saudara diinjak 100 ekor gajah di kepala. Jadi yang pertama akan hancur itu kepala, saudara-saudara, akan remuk, gendang telinga akan pecah. Nah, bayangin aja kapal saja yang terbuat dari baja saja bisa pecah, apalagi tubuh kayak begini, betul nggak Bapak Ibu? Ya,
Jadi berani keluar dari kapal, itu sama saja saudara membiarkan diri saudara diinjak 100 ekor gajah di kepala. Dan saat air masuk ke dalam kapal selam, kurang dari hitungan detik gendang telinga akan pecah dan paru-paru akan langsung tersumbat. Menyebabkan rasa sakit yang sangat luar biasa. Lalu setelah itu akan pecah. Selanjutnya apa? Diikuti oleh pembuluh darah dan organ seluruh tubuh akan ikut hancur. Jadi membuka pintu dan berenang keluar itu sesuatu perbuatan yang mustahil. Kecuali di kedalaman yang rendah. Masih antara 3 sampai 4 ATM masih bisa. Tapi kalau sudah 70, 80, 90, itu sudah mustahil, saudara-saudara. Hancur tubuh manusia. Tapi dengan hal seperti ini, saya jadi kagum dengan ciptaan Tuhan. Saudara tahu nggak, kalau di kedalaman seperti kita tahu ya, di dunia ini ada palung yang terdalam. Saudara tahu namanya apa? Palung Mariana. Palung Mariana itu dalamnya luar biasa. Dan itu ada makhluk hidupnya. Kok nggak jebol ya tubuhnya ya? Hebat ya Tuhan tuh bikin makhluk itu luar biasa, saudara. Lawang kapal selam baja saja bisa remuk kok. Ini makhluk masuk kecil ya masih ada, makhluk gede masih ada, kok nggak ikut kegencet gitu loh. Dahsyat ya Tuhan itu ya. Jadi artinya begini, saudara. Semakin rendah posisi, semakin mustahil bisa survive. Kita sebenarnya sudah berada di posisi yang jauh lebih mustahil untuk bisa diselamatkan. Amin. Kita itu mustahil bisa selamat, saudara. Karena dosa manusia itu sudah kelewatan di mata Tuhan. Tetapi Bapak Yahweh sendiri turun ke dalam dunia. Dalam wujud manusia dan dia mengangkat kita dari jurang kebinasaan menuju kehidupan yang kekal. Dahsyat sekali, saudara. Saya bangga dengan Bapak Yahweh di dalam Yesua HaMasiah. Makanya saya katakan, mau mati kapan kok silahkanlah. Ya, mau mati besok, lusa, mau mati nanti malam, enggak masalah. Saya mati pasti masuk surga. Ya. Jadi di sini kita perlu bersyukur karena Bapak Yahweh menjadi pelindung di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kehidupan kerohanian, artinya apa? Jika kita berada di level yang rendah, maka sangat sulit untuk bisa menjalani hidup ini dengan baik. Level rendah itu seperti apa? Level rendah itu adalah ketika saudara menjalani hidup, tapi penuh dengan kekhawatiran. Itu level rendah. Saudara hidup, tetapi banyak dikuasai oleh kemarahan. Ada nggak di sini yang gampang marah gitu? Apa-apa sedikit ngamuk, apa-apa sedikit ngamuk gitu. Itu level rendah, saudara. Orang gampang emosi, gampang cemas, gampang takut, hidupnya pasif, itu saudara ada di level yang rendah. Sekarang kita lihat yang ke-8, saudara-saudara. Yang ke-8. Nah, kondisi seperti sekarang ini, saudara-saudara, harus hati-hati agar tidak ada pihak-pihak yang memperkeruh situasi yang belum jelas. Jadi kondisi seperti sekarang, kapal Nanggala mengalami bencana, orang berduka cita, ya, orang merasa sedih, saudara. Nah, kondisi duka cita dan sedih itu bisa ditunggangi dari pihak luar. Makanya apa? Ada pihak lain yang berusaha untuk memperkeruh situasi dengan munculnya berita-berita yang mengatakan,
Oh itu Nanggala, itu ditembak rudal katanya. Ada lagi yang berkata, oh itu bisa saja. Bencana ini muncul akibat datangnya kapal selam Perancis, kapal selam nuklir. Lalu ada lagi yang orang nggak suka bilang apa? Oh enggak, itu peran Cina. Wah jadi simpang siur nggak karu-karuan, saudara-saudara. Dan saya katakan, terlepas adanya berita, munculnya kapal selam nuklir Perancis ada di situ, yang pasti kalau ditanya, apakah kamu penyebab kapal selam Nanggala 402 itu tenggelam? Pasti dia tidak akan berkata, oh ya, tidak mungkin, bukan? Nah, itulah gambaran dari kuasa kegelapan, saudara. Setan itu kalau mau menghancurkan kita, dia tidak terang-terangan. Dia akan bekerja dengan sangat halus sampai kita tidak ngerti kalau itu gerakan setan. Hati-hati, saudara-saudara. Dan saya katakan kapal yang sudah melaut berarti harus siaga penuh. Sama seperti kita pun, ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari di dunia ini, kita harus tetap waspada. Kenapa Yesua berkata berjaga-jagalah senantiasa? Karena setan bisa saja berada di dekat kita tanpa kita ketahui. Dan bisa menjadi penyebab hancurnya iman kita. Kondisi seperti sekarang ini sangat rawan negara bisa diadu domba. Baik diadu sama Perancis, karena katanya ada kapal selam nuklir Perancis yang ada di situ. Ada juga orang yang berkata, oh ini ulahnya Cina. Kita harus berhati-hati. Karena sangat rawan. Sehingga apa? Sehingga jangan sampai ada peristiwa sudah jatuh tertimpa tangga. Kita kehilangan kapal Nanggala 402 itu saja sudah sangat menyusahkan, saudara. Sedih hati kita. Jangan sampai diucek-ucek dengan berita-berita yang ternyata itu berita hoak. Yang ujung-ujungnya apa? Memperkeruh negara Indonesia. Sehingga negara bisa perang dengan negara lain tanpa adanya bukti-bukti yang otentik. Ini kan bahaya, saudara-saudara. Oleh karena itu juga kita mesti hati-hati. Jangan sampai kita mudah menabuh genderang perang. Tapi tetaplah tenang. Mendekatkan diri kepada Bapa Yahweh di tengah-tengah situasi kondisi keadaan dunia saat penantian kedatangan Yeshua HaMasyiah ini. Kita harus selalu waspada, hati-hati, setialah beribadah, setialah mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini sama seperti manusia pada umumnya. Sehingga karena panik, sehingga akan menduga hal-hal yang belum jelas. Jadi kalau saya menganjurkan, sebaiknya jangan bicara dulu. Jangan muncul ke permukaan. Ini insiden murni atau rekayasa, tutup mulut dulu. Selidiki dulu. Baru setelah jelas, baru dinyatakan. Kenapa, saudara-saudara? Karena kemungkinan bisa saja terjadi. Kalau orang bilang, bisa nggak Cina jadi penyebabnya? Bisa saja. Bisa nggak Perancis jadi penyebabnya? Bisa saja. Bahkan negara-negara yang lain seperti Vietnam juga bisa. Tapi kita harus berdoa dalam kondisi seperti ini supaya Bapa Yahweh melindungi negara dan bangsa Indonesia ini. Agar negara ini tetap aman. Negara ini tetap damai, negara ini tetap survive, maju. Ya. Jadi saya katakan, siapa saja bisa jadi biang keladi. Tapi kita harus bangga, karena kita ternyata memiliki kapal selam itu cukup banyak, saudara-saudara. Dan itu luar biasa untuk negara Indonesia.
negara maritim, negara yang dikuasai oleh lautan luas. Kemudian yang berikutnya dalam kondisi seperti ini, jangan juga saling menyalahkan orang yang ada di dalam. Tadi saya sempat mendengar sedikit penerangan dari Laksamana Muda Iwan Isnurwanto, itu dan Seskoal, ya. Dan dia menjelaskan bagaimana ketika kapal itu mengalami blackout, suasana gelap, kapal itu menukik ke bawah dalam 45 derajat dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Bisa menukik kepalanya atau moncongnya di depan, bisa menukik ujung belakangnya, buritannya yang ke bawah. Nah, kondisi seperti itu, kondisi sudah gelap, mereka harus merangkak. Tadi dia dalam menceritakan bilang apa? Saya ngalami sendiri, saya sampai sekarang masih merinding kalau mengingat peristiwa itu. Bagaimana menemukan sesuatu yang salah, yang membuat terjadi blackout. Dan dia katakan ada satu awak kapal yang menemukan itu, yaitu apa? Fuse-nya, sekringnya itu putus. Begitu diganti nyala lagi, kapal bisa naik lagi. Harus tenang, saudara. Tidak boleh saling menyalahkan. Kok kamu begini? Orang kan paling gampang menyalahkan, saudara-saudara. Hati-hati, sekali lagi, di zaman akhir ini, kita harus saling mensupport, memberikan semangat satu dengan yang lain. Sekarang yang terakhir, saudara-saudara. Poin yang ke-9. Jadi saya dapat 9 poin ya, dalam wawancara tadi. Poin yang ke-9, yaitu apa? Munculnya mulut nyinyir dari orang-orang yang tidak punya perasaan. Waduh, saya lihat ini, saya katakan jahat banget orang ya. Kalau saudara lihat ini, ada orang yang nyinyir, ditangkap tentara, ini kata-katanya ya. Di saat kapal selammu tenggelam, di situ istrimu kuewe. Ngeri sekali saudara, jahatnya luar biasa. Begitu ditangkap, langsung dia membuat sebuah pengakuan apa? Bukan saya, FB saya dihack orang katanya. Ya nggak peduli, bawa ke Koramil, diinterogasi, di sana akhirnya ngaku. Dia bilang itu cuman hanya untuk apa? Untuk guyon-guyon gitu loh, saudara-saudara. Apakah betul hal-hal seperti itu? Katanya hanya untuk seru-seruan. Apa nih yang seru, saudara-saudara? Justru kita berdoa supaya orang-orang yang ditinggal meninggal oleh kekasihnya diberi kekuatan. Bukannya malah dihina seperti ini. Ternyata banyak loh, termasuk ada polisi yang juga ditangkap karena menghina. Saya nggak tahu itu, kenapa ya, perasaannya di mana ya kondisi kayak gitu, saudara-saudara. Hati-hati dengan mulut nyinyir. Di dalam perjalanan hidup kita pun, ada nggak mulut-mulut nyinyir kepada kita? Banyak, saudara-saudara. Makanya kita mesti berhati-hati, punya kekuatan mental, supaya kalau dinyinyirin orang, kita tidak terpancing. Ya. Jadi kalau ada orang yang nyinyir, itu tandanya orang yang hidupnya ada di pihak setan. Dan jangan dekati orang tersebut, jangan dijadikan kawan. Orang-orang yang seperti ini akan menjadi pengkhianat dalam hidup saudara. Singkirkan dari jalan hidupmu. Karena orang-orang yang seperti ini, spiritnya sampah. Sangat tidak menguntungkan. Apalagi dalam kondisi, situasi, keadaan zaman yang seperti sekarang ini. Ini saatnya kita untuk mendekatkan diri kepada Bapa Yahweh. Karena kedatangan Tuhan sudah begitu dekat. Saya banyak mewanti-wanti dengan teman-teman. Ayo, perkuat iman kita dengan Tuhan. Jangan kita mengabaikan situasi. Mumpung kita masih bisa ibadah. Ibadahlah.
Karena akan tiba waktunya kelak, orang tidak lagi bisa ibadah. Dan hari ini, saya berdoa untuk saudara. Baik saudara yang ada di Kehilat ini, maupun saudara yang ada di berbagai belahan dunia manapun. Doa saya agar imanmu tetap kuat di dalam kasih dari Bapa Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Engkau memberikan perenungan pada malam ini untuk kami selalu waspada. Karena kami tahu bahwa kehidupan kami juga tidak lepas. Sama seperti kapal selam yang mengarungi samudera yang luas. Dan kami memohon pertolongan-Mu senantiasa untuk Engkau mengawal perjalanan kami. Sehingga dalam perjalanan kami akan selalu ada perlindungan dari Bapa Yahweh. Dan malaikat-malaikat Bapa Yahweh selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikan firman ini di dalam hati kami semua. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut akan kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info 7 Hari Raya. Hadirilah Hari Raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Hari Raya Shavuot yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Mei 2021 pukul 5 sore. Dengan tema, Berjalanlah dalam Torah Yahweh, bersukalah dalam kebaikannya. Ibadah Minggu pagi digabung sore. Info multimedia. Bagi bapak atau ibu dan saudara yang rindu melayani di bidang multimedia, LCD, kameramen, editor, dan live streaming, dapat menghubungi Saudari Welly dengan nomor 0882 2533 9832. Info Youth. Kami mengundang semua remaja dan dewasa muda untuk bergabung dalam acara Youth pada hari Jumat 30 April 2021 pukul 6 sore di Kehilat dengan acara Praise and Worship dengan tema Fire of the Spirit. Kami mengharapkan kehadiran teman-teman semua untuk bergabung dalam acara ini. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Sukacita berlimpah dan sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh, wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka, wichuneka. Amen. Ken yehi ratso. Yesa Yahweh panau eleka, wayashem lecha shalom. Amen. Ken yehi ratso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih, kau friat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterotsonika.
Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau, faruk ata betsetika, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yesua hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu, tetap setia beribadah, Bapak yang memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia agar semua diberkatinya.
yang